kita tidak mau lagi berpikir seperti anak-anak. Nah, selain kita memperoleh ilmu pengetahuan di bangku pendidikan, di bangku kuliah, tetapi sesungguhnya apa saja yang kita temui setiap saat, siapa saja yang kita jumpai setiap saat, di situ ada pelajaran. Di situ ada pengalaman yang bisa kita petik maknanya untuk kemudian kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita menyadari bahwa kehidupan yang setiap hari kita lalui ini ternyata memberikan pengalaman yang berharga? Apa pernah kita tahu sampai di situ kita punya pemikiran? Apa pernah terpikir? Barangkali tidak semua orang menyadari. Ya? Tidak semua orang menyadari bahwa apa saja yang kita jumpai, apa saja yang kita temui, sebenarnya itu adalah pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Setiap hari ada pembelajaran. Jadi kalau misalnya saat ini sekolah ditutup, kemudian pekerjaan ada beberapa tempat-tempat kerja yang kemudian dibatasi, kita langsung tidak berarti bahwa kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik maknanya. Dari apa saja? Tentu pembelajaran itu ada yang menyenangkan, tetapi juga ada pembelajaran yang dilalui dengan cara-cara yang menyakitkan atau tidak mengenakan. Satu hal yang pasti bahwa setiap hari berakhir, kita seharusnya menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Coba barangkali masing-masing kita bisa memberikan 1-2 contoh. Ya. Setiap harinya, pelajaran apa yang kita mau petik? Saya tidak berbicara dalam lembaga formal, seperti di sekolah, di kampus. Kehidupan kita setiap hari. Kira-kira apa yang menurut kalian itu adalah pelajaran yang penting, itu adalah hal pembelajaran yang berguna untuk kalian. Coba bisa dikasih contoh praktis saja, setiap harinya. Bukan dalam konteks formal ya, seperti di sekolah atau di kantor atau di perusahaan, bukan. Setiap harinya. Bisa? Ada yang kasih contoh? Pelajaran setiap hari apa yang bisa kamu petik dari aktivitas setiap hari? Ada? Biasa, orang seperti baca cerita. Kalau baca cerita baru ribut kayak opo, baru kalau PA. Boleh? Ada? Dari pagi sampai malam, kira-kira apa yang bisa kita orang petik? Pelajaran, makna yang kita jumpai. Bersyukur. Untuk perjelas dulu. Erin, berkat apa? Banyak. Maksudnya, itu ya. Jadi seperti itu. Bawa dalam konteks yang sederhana. Jadi kalau bagi Erin, pelajaran yang dia petik setiap hari, dia selalu bersyukur untuk kesehatan. Jadi kalau sakit berarti tidak bersyukur. Ada ya? Oke, Ibu bisa tangkap. Ada lagi yang lain? Bersyukur. Itu yang kemudian dia pahami sebagai pelajaran penting untuk selalu bersyukur setiap hari. Ada lagi? Ada lagi? Selain bersyukur untuk kesehatan. Hah? Contoh umum itu, takut akan Tuhan. Misalnya Ibu mau bilang, oh takut akan Tuhan ketika saya tidak mencuri berarti saya takut akan Tuhan. Ada lagi yang lain? Contohnya, kasih jelas lagi Powell. Takut akan Tuhan tentang apa? Tidak mendua hati. Takut akan Tuhan. Oh, Tuhan bilang orang yang bimbang hatinya seperti dan seterusnya. Ada lagi? Aduh, ketua pemuda, coba. Pelajaran apa yang tiap hari? Banyak dapat di hati. Banyak orang beli pulsa. Bersabar menunggu membayar hutang. Kan bisa orang lain dengan cara
Iya, menghargai itu seperti apa? Misalnya bicara sopan. Hah? Atau apa yang dimaksud? Salah? Ada. Misalnya kita orang berbicara sopan dengan orang lain, berarti kita pelajaran yang kita dapatkan, kita harus menghargai orang dengan berbicara sopan. Ada lagi? Pemerintah, iya, pelajaran penting hari ini. Semua kita belajar untuk mematuhi apa yang disampaikan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Ada lagi? Yang paling dekat itu kasih sayangnya orang tua. Baru bangun saja, air panas pol di termos. Tinggal kita orang mau siram kopi. Belum yang lain-lain. Itu yang paling utama adalah menghargai kasih sayang, menghargai kehadiran orang tua. Ya, bolehlah. Kalau tidak ada yang tambah, Ibu boleh simpulkan bahwa ternyata kita paham. Setiap saat, setiap harinya kita memperoleh pelajaran dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah punya mindset, apa itu mindset? Coba, yang gaul. Iya, cara pandang, cara berpikir. Kalau kita sudah punya mindset seperti itu, bahwa segala sesuatu, setiap harinya, kita bisa dapatkan pelajaran, kita bisa belajar, maka tentunya ini, kita akan semakin bijaksana, semakin berpengalaman. Belajar tentang nilai-nilai hidup ini bisa saja dari siapa? Anak kecil pun bisa mengajar kita. Apa yang kita bisa dapatkan pelajaran dari anak kecil seperti Nugrah? Apa? Kejujuran. Anak kecil itu tidak pernah balekos. Ya, satu kali ada yang telepon. Ya, saya telepon. Lalu jauh, tidak ada sinyal di sini. Satu kali tukang kredit datang. Selamat siang. Nah, aduh, DP mama bilang sudah ini. Obat pagi arisan ini, Dede. Keluar. Bilang sama itu tante, mama ada keluar. Jadi tamu ini sudah terlanjur masuk. Nah, jadi masuk di dalam, dia bilang, Dek, mana mama? Maka ini anak bilang, mama bilang, kasih tahu sama tante, mama ada keluar. Jadi tanpa sengaja si tante ini lihat di bawah pele-pele ada kakinya mama. Dia bilang ulang sama mama, kalau mau keluar jangan lupa bawa kaki. Ya. Jadi ketolosan, ya, kejujuran seorang anak kecil pun menjadi pelajaran bagi kita. Sadar atau tidak? Coba kita perhatikan. Setiap orang yang selalu kita temui pasti mengajar sesuatu kepada kita. Walaupun mungkin itu tidak kita sukai. Kadang membuat kita menjadi marah terhadap apa yang mereka lakukan. Kadang mungkin membuat kita menjadi kesal, tidak sabar, kita tidak nyaman. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sampai membuat kita jadi stres karena perilaku mereka. Tetapi dengan menghadapi watak orang yang berbeda-beda, kita akan belajar tentang ketekunan. Kita akan belajar tentang kesabaran. Melalui karakter orang-orang, melalui perilaku dari orang-orang, kita mendapatkan pengalaman yang berharga. Yang pasti, pengalaman yang kita jumpai tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup kita. Bahkan pengalaman-pengalaman kita bersama orang lain itu suatu kelak akan kita rasakan sendiri. Nah, dalam pembacaan kita tadi, secara khusus mari kita lihat Amsal 2 ayat 10 dan 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Jadi, ternyata dari Alkitab ini bukan uang yang menjaga kita. Bukan pamor, bukan jabatan yang memelihara kita. Tetapi hikmat dan pengetahuan itu yang masuk ke dalam hati dan jiwa kita, kemudian kita akan dijaga, kita akan dipelihara. Ini sungguh luar biasa. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa
Oh, saya bisa, hidup saya, masa depan saya bisa terjamin dengan uang. Hidup saya terjamin dengan sebuah pekerjaan jabatan. Salah. Sebab Alkitab katakan bahwa hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian itu yang akan menjaga dan memelihara kita. Saudara-saudaraku, setiap situasi, setiap harinya pasti ada pembelajaran. Kalau saat ini kita belum tahu apa pembelajarannya, mungkin karena kita belum menyadarinya. Ingat saudara-saudara, hidup ini akan jauh lebih bermakna ketika kita belajar setiap harinya dari apa saja. Karena ketika kita menyadari bahwa ternyata ini jadi pelajaran untuk saya. Tadi seperti yang Erin katakan, ternyata saya jadi pandai menghargai orang lain ketika saya ada pada pengalaman seperti ini. Dan kalau kita semua memiliki pemikiran seperti itu, kita menyadari akan hal itu, maka setiap hari akan menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, intinya ketika pemuda-pemudi ini menjadi bijak, ketika kita menjadi sadar akan pembelajaran-pembelajaran yang awalnya ada kesulitan, ada beratnya, ada tidak mengenakan, maka ketika itu dianggap sesuatu yang berharga, itu akan menjadi lebih ringan. Dan ketika kita menjadi bijaksana, akhirnya kita sadar bahwa sesulit-sulitnya hidup ini sebenarnya tidak semenderita yang kita bayangkan. Akan ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita bahagia. Ya? Tadi Ibu katakan bahwa ketika sesuatu yang kita jumpai itu tidak menyenangkan, tidak selamanya buruk. Ya? Seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu, ketika kamu harus dijustis oleh pemerintah karena kesalahan kelalaian kamu, sebenarnya itu bukan hal yang tidak mengenakan lalu merugikan buat kamu. Tetapi di situ timbul pelajaran apa? Menghargai orang tua, mengikuti apa yang dianjurkan, sopan berbicara, kasih kepada siapa saja. Sebenarnya banyak pengalaman berharga. Karena itu Ibu sengaja siang hari ini mengangkat segala sesuatu setiap waktunya kita patut untuk belajar menjadi kita bijaksana. Seorang sarjana dengan titel STH, SPD dan lain sebagainya di belakang namanya belum tentu menjadi bijaksana. Kalau dia hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi tidak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi seorang lulusan SD, walaupun ilmu pengetahuan itu dia tidak miliki seperti seorang sarjana, tetapi ketika dia belajar dari pengalaman hidupnya, keras hidup, menghargai orang lain, mengasihi orang lain, menghargai setiap hal sekecil apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini, maka dia jauh lebih berhikmat dari seorang sarjana. Ya? Karena itu pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun tidak mudah untuk melewati semua kesukaran, tetapi kita harus tetap bersemangat dan ada motivasi yang mengingatkan kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan senyum dan positive thinking. Tidak semua hari baik, tetapi ada yang baik setiap harinya. Mari kita terus belajar dan belajar melalui pengalaman hidup, seperti juga yang dialami oleh Timotius. Paulus mengingatkan Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Karena itu, kita yang masih belasan, 20-an, 30-an, 40-an, dan seterusnya, mari setiap saat kita terus belajar. Jangan merasa bahwa sudah cukup, saya sudah banyak pengalaman, sudah cukup untuk bisa katakan bahwa saya bijaksana dan dewasa. Tidak. Tetapi setiap hari, mari kita terus belajar. Secara khusus, engkau muda dan mudi gereja. Ingat bahwa dirimu adalah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesucianmu. Jadi bagi pasangan-pasangan ya yang sudah punya pacar, dijaga itu kesucian. Ya, karena kesucian hidup itu juga adalah mendongkrak kewibawaan
besok-besok mau dipilih jadi aparat, mau dipilih jadi majelis, yo bagaimana kalau kesucian hidup itu tidak berwujud? Apalagi kesucianmu, kesetiaanmu. Orang mau pilih jadi majelis, kalau cewek dulu-dulu 3-4, main tua, gonta-ganti, kawin cerai, wah, kesetiaan tidak ada. Jadi mari kita belajar untuk setia, mari kita belajar untuk suci dalam hidup, bukan ruci, ya. Jadi jangan ibu terlalu alay, ibu terlalu berlebihan. Mana bisa kita orang suci? Memang kita manusia adalah lemah. Tetapi kalau ada itikad di dalam hati, wah, saya harus menjaga kesucian pergaulan saya. Saya harus menjaga kesucian pikiran saya. Tahap pernikahan baru segala sesuatunya menjadi milik secara sempurna. Itu baru dinamakan orang muda yang berbobot, berkualitas di mata Tuhan. Ya? Karena itu saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan siang ini kita diingatkan oleh pengamsal. Mari kita jadikan kebijaksanaan, kepandaian, hikmat dari Tuhan itu memperlengkapi kita supaya menjadi muda-mudi yang berkualitas, muda-mudi yang berbobot di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.